Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dan rekan saya yaitu Kak Tior Stefani, di mana pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang siklus asam sitrat dan perannya dalam metabolisme energi. Baik, kita mulai. Siklus asam sitrat atau Krebs cycle berfungsi sebagai hubungan mitokondria untuk langkah-langkah terakhir dalam metabolisme oksidatif. Rangka karbon untuk karbohidrat, asam amino, dan asam lemak. Rangka oksidatif pada gilirannya mereduksi koenzim seperti NADH atau FADH2. Koenzim yang tereduksi ini berkontribusi langsung pada rantai transport elektron dan dengan demikian pada sebagian besar produksi ATP dalam tubuh manusia. Secara garis besar, siklus asam sitrat adalah suatu rangkaian reaksi biokimia yang terjadi di mitokondria dan berfungsi untuk mengoksidasi asetil CoA menjadi CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan juga ATP. Selanjutnya ada skema siklus. Di sini mungkin teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana tahapan-tahapan siklusnya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya untuk menjelaskan tahapan siklusnya. Tahapan siklus asam sitrat. Yang pertama yaitu ada sintesis sitrat. Sintesis sitrat sintesis mengkatalis reaksi kondensasi asetil CoA dan oksaloasetat, di mana untuk membentuk sitrat yang memulai siklus asam sitrat. Bahwa sitrat berfungsi sebagai substrat menghambat fosfofruktokinase yang memulai siklus asam sitrat. Dalam karboksilase dalam sintesis asam lemak, hal ini menyoroti interkonektivitas siklus metabolisme kita. Singkatnya, tidak ada jalur yang terjadi dalam ruang hampa. Yang kedua, isomerisasi sitrat, yaitu akontas enzim dengan pusat besi sulfur memfasilitasi migrasi gugus hidroksil yang membentuk isositrat dari sitrat. Selanjutnya, yaitu dekarboksilase oksidatif isositrat. Ini adalah langkah pertama dalam siklus asam sitrat yang menghasilkan enzim reduksi. Di sini, isositrat dehidrogenase mengoksidasi isositrat, melepaskan satu molekul karbon dioksida dan mereduksi NAD menjadi NADH dan satu proton. Selanjutnya, yaitu pembelahan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pembelahan suksinil koenzim A, yaitu suksinat thioktinase mengkatalisis pembelahan ikatan thioester, suksinil KOA. Pembelahan ikatan berenergi tinggi ini dipepel dengan fosforilase, guanosin difosfat atau bisa disebut dengan GDP. Dan oleh karena itu menghasilkan GTP selain suksinat. Berikutnya ada oksidasi suksinat. Suksinat dehidrogenase mengoksidasi suksinat menjadi fumarat
menghasilkan FADH2 reduksi dari FAD. Dicatat bahwa suksina dehidrogenase adalah satu langkah dalam jalur yang berkaitan dengan membran mitokondria bagian dalam, dan dengan demikian merupakan bagian langsung dari rantai transport elektron, di mana ia berada di kompleks 2. Selanjutnya ada hidrasi fumarat. Fumarase adalah katalis dalam hidrasi fumarat menjadi malat. Berikutnya ada oksidasi malat. Malat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi malat menjadi oksaloasetat, mereduksi NAD plus menjadi NADH, menghasilkan NADH akhir. Selanjutnya, yaitu produk energi dari satu putaran siklus. Di mana dalam tabel terdapat produk diantaranya ada NADH, FADH2, GTP atau asetat. Di mana dengan jumlah NADH yaitu 3 yang menghasilkan energi setara 7,5 ATP. Kemudian FADH2 dengan jumlah 1 energi yang dihasilkan setara yaitu 1,5 ATP. Terakhir ada GTP atau ATP dengan jumlah 1 yang menghasilkan energi setara 1 ATP. Total energi 10 ATP per asetil CoA. Karena satu glukosa menghasilkan 2 asetil CoA, maka totalnya 20 ATP dari siklus asam citrat glukosa. Berikutnya, yaitu total energi dari satu glukosa. Satu glukosa menghasilkan 2 asetil CoA berarti 2 putaran siklus. Jadi total 6 NADH sama dengan 15 ATP, 2 NADH2 sama dengan 3 ATP, dan 2 GTP sama dengan 2 ATP. Total 20 ATP dari siklus asam citrat. Berikutnya, regulasi sederhana. Itu ada enzim penting. Yang pertama, isositat dehidrogenase yang diaktifkan oleh ADP dihambat oleh ATP dan NADH. Kedua yaitu ketoglutaraate dehidrogenase yang dihambat oleh NADH dan suksinil CoA. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Tiur. Silahkan. Hubungan dengan jalur lain, pertama asetil KOA, masukan karbon yang signifikan ke dalam siklus asam sitrat dapat berasal dari glukosa atau asam lemak, namun sebagian besar asetil KOA berasal dari glukosa atau lebih tepatnya pirufat. Kompleks pirufat dehidrogenase atau sering disebut PDC memfasilitasi konversi enzimatik pirufat menjadi asetil KOA. Kompleks pirufat dehidrogenase merupakan pengatur penting metabolisme glukosa. Fosforilasi oleh kinase PDC mengakibatkan penurunan aktivitas PDC dan kelebihan ADP atau pirufat, menunjukkan kebutuhan akan lebih banyak asetil KOA dalam siklus asam sitrat. Menurunkan regulasi PDC, perlu dicatat bahwa isoform kinase PDC bersifat spesifik. Di sisi lain, kelebihan COASH atau prekursor asetil KOA atau NAD+. Substrat-substrat ini akan berfungsi sebagai aktivator langsung pada PDC. Akhirnya, regulasi transkripsi bergantung pada jumlah enzim yang diproduksi dalam kondisi puasa dan makan. Produksi enzim berkurang dalam keadaan puasa dan meningkatkan sebagai respons terhadap insulin dalam keadaan makan. Setelah PDC mensintesis asetil KOA, ia memasuki proses metabolisme yang dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat.
Siklus ini memiliki 8 langkah, 7 diantaranya berada di dalam matriks mitokondria atau outliernya. Suksinat dehidrogenase terkait dengan lantai transport elektron pada membran mitokondria bagian dalam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, siklus ini menghasilkan langkah oksidatif terakhir, gugus asetil, yang menghasilkan pelepasan dua molekul gas karbon dioksida. Siklus asam sitrat selanjutnya menghasilkan koenzim tereduksi pada setiap langkah oksidatif. Koenzim ini meliputi NADH, GTP, dan FADH2. Detail reaksi redoks ini terdapat pada subbagian molekuler. Karena pembahasan reaksi-reaksi ini sebaiknya dilakukan pada tingkat molekuler untuk pemahaman yang lebih baik. Defisiensi kompleks pirufat dehidrogenase. Diagnosis defisiensi kompleks pirufat dehidrogenase paling sering disebabkan oleh submit dekarboksilase pirufat yang rusak akibat mutasi gen PDH-AD terkait MinX. Defisiensi ini biasanya mengakibatkan asidosis laktat kongenital karena pirufat diubah menjadi asetil KOA dengan laju yang menurun, yang berarti pirufat akan diubah menjadi laktat oleh laktat dihidrogenase. Gejala defisiensi ini bervariasi. Gejala-gejala ini dapat meliputi onset neonatus, hipotonisitas, lesu, neurodegenerasi, spastisitas otot, dan kematian dini. Sindrom Lake atau ensefalomielopati necroticans subakut terutama disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode protein PDC yang mengakibatkan neurodegenerasi progresif. Selanjutnya, defisiensi tiamin. Defisiensi tiamin atau vitamin B1 akut dini disebut beri-beri kering. Sementara defisiensi kronis disebut beri-beri basah, yang mengakibatkan gejala jantung, seperti kardiomiopati dilatasi. Defisiensi ini mengakibatkan gangguan kompleks pirufat dehidrogenase akibat kekurangan TPP. Seperti halnya defisiensi PDC, pirufat dialihkan ke laktat dehidrogenase dan diubah menjadi laktat. Pengalihan pirufat kronis ini dapat mengakibatkan asidosis metabolik yang fatal. Kesimpulannya, siklus asam sitrat berfungsi sebagai pusat metabolisme energi, menghasilkan NADH, FADH2, dan GTP yang menghasilkan ATP, terintegrasi dengan jalur metabolisme lain. Fungsi dan peran metabolisme adalah merupakan titik pusat metabolisme energi yang menghubungkan jalur karbohidrat, lemak, dan protein, menghasilkan prekursor untuk sintesis asam amino, asam lemak, dan gluconeogenesis. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan untuk membuat PowerPoint asam sitrat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang masih kurang jelas didengar. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan kesempatan untuk kami menjelaskan tentang PowerPoint ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.